farmasi dalam mata kuliah wawasan biofarmasi. Tapi sebelum kita mulai, tolong like, comment, dan subscribe ya teman-teman. Sebelum kita mulai dalam materi pokoknya tentang retail farmasi, kita kembali lagi mengenal tentang pengertian farmasi. Pengertian farmasi yang saya ingin jelaskan di sini dalam bahasa Yunani dan Inggris. Yunani itu farmakon dan Inggris itu farmasi. Nah, pengertian sendiri dalam bahasa Indonesia itu salah satu bidang kesehatan yang merupakan kombinasi dari ilmu kesehatan dan ilmu kimia yang mempunyai tanggung jawab memastikan efektivitas dan keamanan penggunaan obat. Retail farmasi ini menurut Mahfud 2005 kegiatan menjual barang atau jasa kepada perorangan untuk keperluan sendiri atau keluarga. Pada contohnya itu ada 2, pengencer toko atau storytelling, dan 2, pengencer bukan toko retailing atau non-storytelling. Kali ini contoh retail kefarmasian itu ada 2. Yang pertama yang mengandung yang konvensional, seperti contohnya apotek itu dia mengelola tentang pelayanan obat. Yang kedua perusahaan industri farmasi seperti PT Kimia Farma, dia memang betul melayani seperti ada memiliki apotek juga, apotek Kimia Farma begitu. Tapi dia juga memiliki PT yang bisa mendistribusikan obat dan memiliki 46 cabang trading, distribusi serta 4.500 gerai apotek yang tersebar di seluruh Indonesia. Itu bedanya. Masih memiliki surat keputusan Kementerian Kesehatan nomor 1799/Menkes angka Romawi 12/2010 yang memiliki arti badan usaha yang memiliki izin dari Menteri Kesehatan untuk melakukan kegiatan pembuatan obat jadi dan bahan baku obat. Industri farmasi ini dikelola oleh atau yang bertanggung jawab adalah apoteker yang merupakan tugas kefarmasiannya. Kan untuk perkembangan industri farmasi, awal kemunculan industri farmasi itu berawal dari penemuan oleh Felix Holtmann pada tahun 1857 menemukan aspirin, lalu terbentuk industri farmasi modern di dunia yaitu Bayer yang sekarang kita kenal itu dengan PT Bayer. Pada Perang Dunia Kedua banyak dibutuhkan obat massal seperti TBC, hormon, stori, kontrasepsi, dan narkotika. Nah, dari kejadian Perang Dunia Kedua itu muncullah ide untuk mendirikan industri farmasi. Industri farmasi di Indonesia itu berawal dari berdirinya NV Chemische Rating & Co. and Profession Handelsvereniging pada tahun 1987. Industri farmasi modern pertama itu pabrik Kina di Bandung pada tahun 1896. Kita bisa lihat contoh-contohnya di sini, ada PT Kimia Farma dan PT Indofarma. Karakteristik untuk pendirian industri farmasi di Indonesia itu pertama harus memiliki perum atau badan hukum berbentuk persero, memiliki investasi, ada NPWP-nya, wajib memenuhi CPOB, minimal memperkerjakan 2 apoteker, dan obat diedarkan jika telah mendapatkan izin dan memenuhi persyaratan. Industri farmasi terbagi ada 2, yaitu industri padat modal, yaitu industri yang dibangun dengan modal yang jumlahnya besar untuk kegiatan operasional maupun pembangunannya. Yang kedua, industri padat karya, yaitu industri yang lebih dititik beratkan pada sejumlah besar tenaga kerja atau pekerjaan dalam pembangunan serta pengoperasiannya. Kita akan mempelajari tentang sistem distribusi obat ideal.
Kita bisa lihat di PPT yang saya bagikan, yang saya sharekan ini. Di situ ada 3 cara distribusi. Yang pertama itu yang berwarna kuning itu distribusi obat keras. Yang kedua itu distribusi obat bebas yang berwarna putih. Sedangkan distribusi vaksin yang berwarna merah. Kita mulai dari distribusi untuk penyaluran distribusi vaksin yang berada pada garis merah. Untuk distribusi vaksin itu sarana produksi atau di sini industri farmasi menyalurkan pada sarana penyalur yaitu PBF. Nah, setelah itu dimintalah ada permintaan dari rumah sakit, nanti dari PBF itu menyalurkan ke rumah sakit. Berikutnya itu distribusi obat keras. Distribusi obat keras ini dapat disalurkan dari PBF, dari pabrik industri farmasi yaitu pabrik, disalurkan ke PBF. Dari PBF bisa menyalurkan ke sarana pelayanan apotik, sarana pelayanan instalasi farmasi atau praktek bersama, dan sarana pelayanan atau toko obat. Distribusi obat bebas ya itu ya teman-teman. Berikutnya distribusi obat keras. Distribusi obat keras dimulai dari industri farmasi yaitu pabrik, disalurkan ke penyalur atau PBF. Dari PBF menyalurkan ke apotik, sarana pelayanan apotek, sarana pelayanan instalasi farmasi atau praktek bersama. Ada juga permintaan melalui diminta oleh rumah sakit. Begitu jalurnya teman-teman. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya teman-teman.